Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dianugerahi pasangan hidup yang menenangkan hati. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul Lost. Film ini dibintangi aktor Bollywood Yami Gautam dan disutradarai oleh Roy Chowdhury. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Vidi adalah jurnalis yang pemberani, Isan adalah pemuda yang baik hati, Ankita adalah kekasih Isan, Farman adalah politikus yang licik. Suatu hari di kota Kolkata yang padat penduduk, hiduplah sepasang kekasih yang saling mencintai. Mereka bernama Isan dan Ankita. Isan bekerja sebagai pemain teater, sedangkan Ankita bekerja di salah satu stasiun televisi. Ankita sangat terobsesi menjadi pembawa berita utama. Meskipun mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Ankita mencintai Isan apa adanya, namun Ankita juga khawatir dengan pekerjaan Isan yang tidak mempunyai prospek ekonomi di masa depan. Karena mereka berdua sudah bucin satu sama lain, mereka berdua memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA setempat. Di sisi lain, Farman adalah politikus yang licik. Farman merupakan anggota DPR yang mempunyai pengaruh besar di pemerintahan. Di salah satu acara, Farman bertemu dengan Ankita. Ankita lalu menggoda Farman. May I have your number, please? Farman langsung jatuh hati kepada Ankita. Farman mendekati Ankita dan menawari Ankita pekerjaan sebagai pembawa berita utama. Tanpa berpikir lagi, Ankita langsung menerima tawaran Farman. Farman juga memberikan apartemen mewah kepada Ankita. Hubungan Farman dan Ankita semakin dekat, sedangkan hubungan Isan dan Ankita semakin renggang. Terlihat Isan sedang diikuti oleh dua orang pria asing yang SKSD. Suatu malam, Ankita mengajak Isan bertemu di apartemen mewahnya. Isan kaget melihat Ankita yang bisa mendapatkan apartemen mewah dalam waktu singkat. Isan yakin Ankita mempunyai hubungan khusus dengan orang kaya. Isan lalu pergi dari apartemen Ankita. Sejak itu, Isan tidak terlihat lagi. Isan dikabarkan menghilang. Kakak Isan bernama Namita dan suaminya bernama Aman sudah berkali-kali mendatangi kantor polisi. Mereka menanyakan di mana keberadaan Isan yang sudah 2 minggu menghilang. Namun kepolisian tidak serius dalam menangani kasus hilangnya Isan. Kepolisian hanya menyuruh Namita dan Aman untuk bersabar. Namita keluar dari kantor polisi sembari menangis. Seorang jurnalis bernama Vidi kasihan melihat Namita menangis. Vidi lalu menghampiri Namita. Namita menceritakan semuanya kepada Vidi. Mendengar cerita itu, Vidi akan membantu Namita. Pagi hari, Vidi melihat berita bahwa Isan terlibat dalam aksi pengeboman di salah satu rumah milik Farman. Media mengatakan Isan bergabung dengan kelompok militan yang berada di perbatasan hutan. Vidi penasaran dengan kasus Isan. Vidi menduga Farman terlibat dalam kasus Isan. Vidi meminta persetujuan atasannya yang bernama Kunal untuk membuat berita mengenai kasus hilangnya Isan. Kunal langsung setuju. Kunal menghimbau Vidi untuk memberitakan bukti-bukti yang kuat atas keterlibatan Farman dalam kasus ini, karena Farman bukan orang sembarangan. Vidi lalu pulang ke rumahnya dan mempelajari kasus hilangnya Isan. Sehari-hari Vidi tinggal bersama sang kakek. Vidi memanggil sang kakek dengan sebutan Nanu. Vidi juga sering mendiskusikan kasus Isan dengan Nanu, karena Nanu sedikit banyak tahu mengenai orang-orang di pemerintahan. Nanu adalah seorang profesor yang sudah pensiun mengajar di salah satu kampus. Vidi mulai mencari informasi tentang Isan. Vidi pergi ke rumah Isan untuk menemui Namita dan ibunda Isan. Sejak hilangnya Isan, ibunda Isan sering sakit-sakitan. Ibunda Isan sangat terpukul atas hilangnya Isan. Vidi sedih melihat kondisi ibunda Isan. Namita menceritakan semuanya mengenai Isan. Namita dan ibunda Isan merasa kepolisian menyembunyikan sesuatu karena Namita dan ibunda Isan yakin Isan tidak mungkin bergabung dengan kelompok militan. Isan adalah pemuda yang baik hati.
Vidi mencatat semua yang dikatakan Namita dan Ibunda Ihsan. Setelah itu, Vidi kembali ke kantor. Di kantor, teman-teman Vidi mengajak Vidi untuk pergi berlibur, tetapi Vidi menolak karena Vidi sedang fokus mengejarkan kasus Ihsan. Tiba-tiba, Jit menelpon Vidi. Jit adalah kekasih Vidi yang bekerja di luar kota. Vidi dan Jit sering bertengkar karena hubungan jarak jauh mereka. Namun sekarang, Jit sedang ditugaskan di kota yang sama dengan Vidi. Vidi senang mendengar hal itu. Dengan begitu, Vidi bisa lebih sering menemui Jit. Jit dan Vidi janjian untuk makan malam bersama. Setelah itu, Vidi melanjutkan penelusurannya. Vidi pergi ke kantor polisi untuk bertanya kepada polisi mengenai Ihsan. Polisi mengatakan kasus Ihsan sangat sensitif dan kami kepolisian dilarang untuk memberikan keterangan apapun. Vidi lalu menggertak kepolisian dengan mengatakan ia akan menginterogasi Ankita karena Vidi yakin Ankita terlibat dalam kasus Ihsan. अंकिता चौहान से पूछताछ करने की आपको Vidi lalu melanjutkan penelusurannya. Vidi pergi ke teater tempat Ihsan bekerja. Vidi menginterogasi teman-teman teater Ihsan. Vidi bertanya kepada salah satu sahabat Ihsan bernama Kushal. Kushal mengatakan Ankita dan Farman harus bertanggung jawab atas hilangnya Ihsan. Kushal juga merasa tuduhan Ihsan yang bergabung dengan kelompok militan sangat tidak masuk akal. Karena Ihsan tidak pernah terlibat dalam gerakan-gerakan seperti itu. Ihsan hanya tertarik dengan dunia teater. Vidi meminta alamat terbaru Ankita kepada Kushal. Kushal pun memberikannya. Malam hari, Vidi pergi makan malam dengan Jit. Jit meminta Vidi untuk cuti bekerja selama beberapa hari. Jit ingin menghabiskan banyak waktu bersama Vidi. Vidi menolak karena dia harus menyelidiki kasus Ihsan. Jit tidak mendukung Vidi untuk menyelidiki kasus Ihsan. Jit merasa kasus Ihsan sangat berbahaya untuk Vidi karena melibatkan orang penting di pemerintahan seperti Farman. Namun Vidi tidak menggubris ucapan Jit. Vidi tetap akan mengerjakan kasus ini karena Vidi merasa sedih melihat raut wajah Ibunda Ihsan dan Namita yang menderita. Mendengar hal itu, Jit hanya terdiam. Jit lalu mengantar Vidi pulang. Di sisi lain, kondisi kesehatan Ibunda Ihsan terus menurun. Besok pagi, seperti biasa, Vidi sarapan bersama Nanu. Vidi sangat akrab dengan Nanu. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama sembari mengobrol. Vidi ingin tahu apa pendapat Nanu mengenai Ihsan yang dituduh bergabung dengan kelompok militan. Nanu tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan bohong yang selalu disebarkan pemerintah melalui media. Nanu menawarkan bantuan kepada Vidi. Karena koneksi Nanu yang luas, Nanu bisa mengatur pertemuan Vidi dengan seorang anggota DPR senior bernama Shankar. Setelah sarapan, Vidi pergi ke alamat Ankita. Vidi menemukan fakta bahwa apartemen Ankita adalah milik Farman. Vidi memencet bel apartemen Ankita, namun Ankita tidak juga muncul. Vidi menelpon Ankita berkali-kali, namun tidak diangkat. Vidi lalu kembali pulang. Di sisi lain, Farman berdebat dengan Ankita melalui telepon. Farman sedikit kesal karena Ankita masih saja mengkhawatirkan Ihsan. Terlihat dua orang asing yang ternyata anak buah Farman sedang memata-matai rumah Vidi. Nanu menyadari hal itu dan menghampiri dua orang itu. Namun mereka berdua kabur melarikan diri. Besok pagi, Ankita pergi menemui Farman di kantornya. Ankita memberitahu Farman bahwa ia ditelepon Vidi. Farman memperingati Ankita agar berhati-hati ketika berbicara dengan Vidi. Vidi tidak boleh tahu mengenai pernikahan sirih Farman dan Ankita. Ankita yang masih penasaran bertanya lagi kepada Farman mengenai hilangnya Ihsan. Farman kesal karena Ankita terus menanyakan hal itu. Farman memerintahkan Ankita untuk tidak memikirkan Ihsan. Farman meminta Ankita untuk fokus pada pencalonan Ankita sebagai anggota DPR karena Farman sudah mendaftarkan Ankita di partainya. Malam hari, Nanu menghampiri kamar Vidi dan menyampaikan kekhawatirannya kepada Vidi. Nanu menasihati Vidi agar berhati-hati karena Vidi sedang menangani kasus besar. Vidi meyakinkan Nanu untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Besok pagi, Vidi pergi ke pasar untuk menemui Aman. Vidi diantar oleh seorang remaja baik hati bernama Naim berjalan ke toko Aman.
Ternyata Naim adalah remaja jalanan yang juga mengenal Ihsan. Naim berkata Ihsan sering membantunya membayar biaya sekolahnya. Vidi lalu bertemu dengan Aman. Vidi bertanya informasi apa yang Aman dapatkan dari kepolisian. Aman hanya mendapatkan informasi dari Kapolda bahwa Ihsan diduga menjadi tangan kanan Rana. Rana adalah ketua kelompok militan yang paling dicari. Aman membantah semua yang dikatakan Kapolda. Aman menasihati Vidi agar berhati-hati karena Aman selalu diikuti oleh 2 orang asing yang tak dikenal. Di perjalanan pulang, 2 orang suruhan Farman membuntuti Vidi untuk membuat Vidi takut. Vidi mencoba untuk tidak takut dan berjalan pulang. Besok pagi, Vidi menemui Shankar. Vidi bertanya mengenai kasus Ihsan kepada Shankar. Shankar mengatakan, selama ini pemerintah tahu siapa Rana dan di mana Rana. Namun pemerintah tidak menghabisi Rana karena orang-orang seperti Rana sengaja dipelihara pemerintah untuk pencitraan pemerintah kepada masyarakat melalui media. Rana adalah pion-pion yang dimainkan pemerintah untuk menguatkan posisi pemerintah. Dengan begitu, pemerintah bisa menunjukkan kekuatannya kepada masyarakat. Shankar juga mengatakan Ihsan tidak mungkin bergabung dengan Rana atas dasar kemauannya sendiri. Bisa jadi Ihsan bergabung karena terpaksa. Shankar juga memberitahu Vidi tentang seorang jurnalis senior bernama Zia yang dahulu pernah mewawancarai Rana. Kemungkinan Zia bisa membantu Vidi untuk berbicara dengan Rana. Setelah menemui Shankar, Vidi pergi menemui Zia. Zia sudah pensiun dan memilih hidup tenang dan memperdalam agama. Terlihat Zia baru saja selesai sholat di masjid. Karena Vidi akan mengobrol di depan masjid, Vidi menggunakan penutup kepala untuk menghormati orang Islam di sana. Vidi lalu mengobrol dengan Zia. Vidi meminta bantuan Zia untuk berbicara dengan Rana. Zia akan membantu, namun Zia tidak berjanji karena Zia sudah berhenti dari pekerjaan lamanya. Vidi lalu kembali pulang. Di dalam kamar, Vidi terus menganalisa kasus Ihsan dengan semua informasi yang sudah ia dapat. Di sisi lain, Ankita menangis sembari mengingat masa lalu indahnya bersama Ihsan. Besok pagi, Vidi pergi ke apartemen Ankita. Mereka berdua mengobrol mengenai Ihsan. Ankita mengaku sudah putus dengan Ihsan jauh sebelum Ihsan menghilang. Vidi tidak percaya dengan Ankita. Vidi bertanya, mengapa Ankita menghapus akun sosial medianya? Ankita gugup dan tidak bisa menjawab. Vidi tahu Ankita melakukan hal itu untuk menghilangkan jejak bahwa ia adalah kekasih Ihsan. Vidi juga mengatakan lokasi terakhir Ihsan saat menghilang adalah di apartemen Ankita. Ankita hanya terdiam membisu. Di sisi lain, Nanu jogging di taman dekat rumahnya. Tiba-tiba 2 orang suruhan Farman datang dan mengancam Nanu. 2 orang itu meminta Nanu untuk membuat Vidi berhenti menyelidiki kasus Ihsan. Mereka mengancam akan menyakiti Vidi dan juga Nanu. Nanu menanggapi ancaman itu dengan santai. Nanu mengatakan dirinya tidak takut mati. Nanu lalu berjalan pulang dengan santai. Di sisi lain, Vidi menemui Zia di stasiun secara diam-diam. Zia memberitahu Vidi ia berhasil mendapatkan informasi mengenai tangan kanan Rana. Zia mengatakan ia akan mengusahakan Vidi agar bisa berbicara dengan Rana. Besok pagi, Vidi dan Jit sarapan bersama. Jit memberitahu Vidi bahwa ayah Vidi bernama Sanjeev memiliki proyek bisnis bersama Farman. Vidi kaget mendengar hal itu. Vidi baru tahu mengenai hal itu karena selama ini hubungan Vidi dengan kedua orang tuanya tidak berjalan baik. Vidi jarang menemui kedua orang tuanya. Setelah sarapan, Vidi dan Zia menemui tangan kanan Rana bernama Ruhel. Vidi memohon kepada Ruhel agar memberikan jalan Vidi untuk bisa berbicara dengan Rana. Di sisi lain, Sanjeev memberikan mobil baru untuk Vidi. Sanjeev menitipkan kunci mobil baru itu kepada Nanu. Sanjeev dan ibunda Vidi bernama Anurda tidak suka dengan Vidi yang menangani kasus Ihsan karena kasus itu berkaitan dengan Farman. Kapolda menemui Farman dan membicarakan mengenai Vidi yang terus menyelidiki kasus Ihsan.
Farman bertanya kepada Kapolda apakah ada cara untuk menghentikan Vidi. Kapolda menyarankan Farman untuk memutus hubungan bisnis dengan Sanjeev guna menekan Vidi. Farman langsung setuju dengan ide Kapolda. Malam hari, Jit menemui Vidi di rumah Nanu. Jit menyarankan Vidi untuk berhenti menyelidiki kasus Ihsan. Vidi menolak saran Jit. Vidi jengkel kepada Jit sembari menunjukkan data-data mengenai fakta yang ada di India. Di India, ratusan anak dikabarkan menghilang dan tidak pernah ditemukan. Setiap 8 menit, satu orang anak di India dinyatakan menghilang. Jit lalu kembali pulang. Every 8 minutes, a child goes missing in India. Besok pagi, Vidi pergi ke kantor ayahnya. Sanjeev menghimbau Vidi agar tidak menyelidiki kasus Ihsan karena sangat beresiko. Vidi tahu ayahnya mengatakan hal itu karena takut bisnisnya dengan Farman terganggu. Vidi lalu mengembalikan kunci mobil baru pemberian sang ayah. Setelah itu, Vidi pergi ke kantor. Di kantor, Vidi menerima selembar surat. Surat itu berisi ancaman yang akan melukai Vidi dengan cairan kimia. Vidi mulai ketakutan dan gelisah. Tiba-tiba Namita menelpon dan memberitahu Vidi bahwa dahulu Ihsan sudah mendaftarkan pernikahannya dengan Ankita di KUA. Vidi langsung pergi ke KUA dan melihat bukti registrasi pernikahan Ihsan dan Ankita. Malam hari, Anurda menemui Vidi di rumah Nanu. Mereka berdua bertengkar karena Vidi tidak patuh terhadap perintah sang ayah. Nanu menengahi mereka berdua dan menenangkan suasana. Nanu juga menasihati Anurda untuk menghormati keputusan Vidi karena Vidi sudah dewasa. Besok pagi, Ankita sibuk berkampanye atas pencalonan dirinya sebagai anggota DPR. Seusai kampanye, Vidi menemui Ankita di rumah orang tua Ankita. Vidi menunjukkan bukti bahwa Ihsan dan Ankita sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di KUA. Ankita sedih dan hanya terdiam. Seketika itu, Ankita merindukan Ihsan. Ankita mengakui bahwa ia masih mencintai Ihsan. Mereka berpisah karena Ankita lebih memilih Farman yang kaya raya. Vidi bertanya apakah Farman terlibat atas hilangnya Ihsan. Ankita terdiam membisu. Ankita memohon kepada Vidi untuk tidak mempublikasikan rencana pernikahan Ihsan dengan dirinya. Vidi jengkel kepada Ankita. Vidi menganggap Ankita adalah wanita yang munafik dan materialis. Di sisi lain, Farman berkampanye di daerah pemilihannya untuk memenangkan kembali pemilu yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Di kantor, Vidi rapat dengan Kunal. Kunal menanyakan kabar terupdate mengenai kasus hilangnya Ihsan. Vidi mengatakan ia belum bisa mewawancarai Rana. Kunal mendesak Vidi agar segera menyelesaikan berita itu karena sebentar lagi pemilu akan diselenggarakan. Vidi lalu kembali pulang. Malam hari, ketika Vidi tertidur, Vidi bermimpi buruk yang membuatnya semakin gelisah dan ketakutan. Vidi terbangun dan merenung sejenak. Pagi hari, Vidi mendapatkan kabar bahwa Naim ditangkap polisi. Vidi langsung pergi ke kantor polisi. Vidi marah-marah kepada polisi karena polisi menangkap anak di bawah umur tanpa surat perintah. Vidi mengancam akan mempublish hal ini. Vidi juga akan menuntut kepolisian sesuai undang-undang yang berlaku. Kepolisian ketakutan dan membebaskan Naim. Vidi kemudian membawa Naim pulang. Malam hari, ketika Vidi terlelap dalam tidurnya, Vidi ditelepon salah satu teman Ihsan dan diberitahu bahwa kepolisian menemukan mayat Kushal. Vidi langsung pergi ke TKP. Vidi kaget melihat jasad Kushal yang ditemukan di selokan. Vidi yakin ini pasti ulah Farman untuk menunjukkan kekuatannya. Vidi semakin ketakutan. Vidi bingung harus bagaimana. Besok pagi, Farman melakukan pencitraan di hadapan media. Sementara Vidi menemui Kapolda. Vidi tahu bahwa selama ini Kapolda lah yang membacking Farman. Kapolda mengatakan, Vidi, ini semua adalah politik. Kita sebagai polisi hanya menjalankan tugas pemerintah. से ही इन्वेस्टिगेशन करने का प्रेशर है. Malam hari, Vidi mendiskusikan kasus Ihsan dengan Nanu. Setelah berdiskusi, Vidi bergadang untuk menyelesaikan tulisannya.
Pagi hari, Nanu memberanikan diri untuk menemui Farman. Nanu memperingatkan Farman agar tidak macam-macam dengan Vidi. Jika Farman berani menyentuh Vidi, Nanu akan menghancurkan Farman karena Nanu juga mempunyai kenalan di pemerintahan. Di kantor, Vidi terus mendiskusikan kasus Ihsan dengan Kunal. Kunal mendesak Vidi agar segera menyelesaikan berita itu. Vidi mendapatkan kabar bahwa kontrak kerjasama ayahnya dengan Farman dibatalkan secara sepihak oleh Farman. Hal itu membuat sang ayah merugi. Beberapa hari kemudian, Vidi memberanikan diri untuk mewawancarai Farman. Vidi bertanya mengenai keterlibatan Farman dengan hilangnya Ihsan. Farman yang merupakan politisi licik dan pandai bersilat lidah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Vidi dengan jawaban yang diplomatis. Farman menantang Vidi untuk membuktikan keterlibatan dirinya atas hilangnya Ihsan. Farman mengatakan sebagai seorang jurnalis, Vidi harus memberikan fakta, bukan rumor. Proof की बात करती है, शक की नहीं. Vidi juga bertanya apakah Farman telah menikah siri dengan Ankita. Farman menolak untuk menjawab. Setelah seharian bekerja, Vidi pulang dan langsung tidur di kasurnya. Vidi terlihat sangat kelelahan. Melihat hal itu, Nanu membetulkan selimut Vidi. Pagi hari, Vidi berolahraga untuk memicu kembali semangatnya. Sedangkan Nanu memasak di dapur untuk membuatkan makanan kesukaan Vidi. Di saat yang bersamaan, Sanjeev mendatangi rumah Nanu untuk menemui Vidi. Sanjeev mengatakan, "Anakku, bisnis ayah merugi karena Farman memutus kontrak secara sepihak. Ayah sadar Farman adalah orang yang tak beradab. Anakku, tidak apa-apa bisnis ayah merugi. Yang terpenting, ayah bisa melihatmu bahagia dengan pilihanmu sendiri. Mulai sekarang, ayah akan mendukung apapun yang kau lakukan." Vidi langsung memeluk sang ayah sembari menangis. Suasana pun menjadi haru. Vidi akhirnya menyelesaikan tulisannya mengenai keterlibatan Farman dalam kasus hilangnya Ihsan. Kunal puas dengan hasil tulisan Vidi. Namun, jika Vidi bisa mendapatkan informasi dari Rana, maka tulisan Vidi akan terlihat lebih sempurna dan berita itu akan menjadi viral. Vidi lalu mengambil cuti 1 hari untuk berlibur. Sore hari, Vidi pergi berkencan bersama Jit. Jit meminta maaf kepada Vidi. Jit berjanji, mulai sekarang ia akan mendukung apapun yang Vidi kerjakan. Jit akan mendukung Vidi dengan sepenuh hati. Mereka berdua menikmati waktu bersama di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba Zia memberitahu Vidi bahwa Ruhel akan memberikan waktu wawancara Vidi dengan Rana. Vidi senang mendengar hal itu. Vidi langsung pergi menemui Ruhel. Vidi dan Zia menemui Ruhel di sebuah hotel. Tak lama kemudian, Ruhel membuka laptopnya dan mempersilahkan Vidi untuk mewawancarai Rana melalui Skype. Vidi langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rana. Rana menjawab, "Vidi, setiap orang mempunyai makna keadilan sendiri-sendiri." इंसाफ की अपनी-अपनी डेफिनेशंस थोपते रहते हैं. Dahulu, Farman adalah temanku. Farman adalah orang yang serakah. Farman akan menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya. Sejak aku menjadi pemimpin kelompok militan, aku terus memantau Farman karena aku tahu Farman adalah musuh negara yang sebenarnya. Selama Farman masih hidup, musuh-musuh Farman pasti akan Farman bunuh. Ketika aku mendengar Farman terobsesi dengan Ankita, aku yakin Farman pasti akan membunuh Ihsan. Meskipun aku tidak mengenal Ihsan, aku memerintahkan anak buahku untuk menyelamatkan Ihsan. Sekarang Ihsan masih hidup dan tinggal di negara lain. Ihsan sudah berganti identitas. Ihsan melakukan hal itu demi melindungi dirinya dari Farman. Ihsan akan kembali kepada keluarganya setelah Farman mati. Selama Farman masih hidup, Ihsan tidak akan kembali ke keluarganya. Ihsan tidak pernah terlibat dalam aksi pengeboman yang aku lakukan karena Ihsan tidak suka dengan cara kekerasan. Ihsan adalah pemuda yang baik hati. Karena itu, sekali lagi aku jelaskan, Ihsan tidak pernah ikut dalam kelompokku. Farman dan pemerintah selalu menyebarkan berita bohong melalui media dengan menuduh Ihsan bergabung dengan kelompokku. Vidi lalu kembali pulang. Malam hari, Farman, Ankita, dan para stafnya berlibur di Villa Farman. Ihsan mengirim video kepada Ankita. Dalam video itu, Ihsan mengatakan, besok pagi, kelompok militan akan mengebom mobil Farman untuk membunuh Farman dan Ankita.
Ankita panik dan menunjukkan video itu kepada Farman. Setelah melihat video itu, Farman dan Ankita akan tetap berada di vilanya, sedangkan para stafnya diperintahkan untuk pulang. Farman sengaja menyelamatkan dirinya dan mengorbankan para stafnya. Subuh hari, para staf Farman masuk ke dalam mobil dan kembali pulang. Di tengah perjalanan, bom di salah satu mobil yang membawa staf Farman meledak. 4 orang staf Farman tewas di tempat. Berita ini langsung menyebar dengan cepat di sosial media. Media televisi mengatakan Ihsan adalah dalang di balik pengeboman itu. Ankita jengkel mendengar hal itu. Ankita tidak sanggup lagi mendengar fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Ihsan. Akhirnya Ankita mengirim video Ihsan kepada Vidi. Vidi kaget melihat video itu. Ternyata Farman sengaja mengorbankan para stafnya dan menuduh Ihsan sebagai dalang dari semua ini. Vidi langsung menyempurnakan tulisannya mengenai keterlibatan Farman dalam kasus hilangnya Ihsan. Dengan tulisan Vidi, masyarakat akan tahu siapa yang selama ini menyebarkan berita hoak. Masyarakat akan tahu bahwa Ihsan tidak bersalah seperti yang dituduhkan Farman dan pemerintah selama ini. Tulisan Vidi menyebar luas di sosial media. Sekarang masyarakat tahu siapa sebenarnya Farman dan siapa sebenarnya Ihsan. Keluarga Ihsan berterima kasih kepada Vidi. Keluarga Ihsan akan menunggu kepulangan Ihsan. Ibunda Vidi bangga dengan keberanian Vidi dalam menulis berita. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan mudah percaya dengan berita yang menyebar luas di sosial media. Jangan sampai kita menjadi penyebar berita hoak yang menimbulkan fitnah. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.